Halo sahabat properti, jumpa lagi dengan kami MJI Properti Indonesia. Hari ini kita akan hadirkan cerita lain, cara yang berbeda tentu saja supaya bermanfaat. Tentu saja Anda tidak bosan, dan selama ini kita selalu berbicara di MJI Properti Channel ini. Kita selalu hitung-hitung RAB lah, segel bendesain. Sekarang berbeda sahabat properti, karena kita akan membicarakan masalah Jambi. Kota Jambi dikenal dengan kota seribu ruko. Loh kok bisa gitu? Nah, ada julukan kota Jambi kota yang 1000 ruko. Ternyata Jambi ini sahabat properti, kalau kita masuk ke lorong-lorong dimanapun ada sekali banyak ruko. Nah, seperti Anda lihat seperti ini. Ini adalah ruko yang sangat lama sekali sahabat properti. Dan kita akan menelusuri, dan kita akan mengkaji, dan kita akan share kepada Anda apa sih pengaruh properti ini terhadap perkembangan kota, juga terhadap kemajuan kota. Apakah dengan ada properti seperti ruko ini akan menambah kemajuan sebuah kota, atau akan menambah situasi macet dan amburadul, akan mengurangi keindahan sebuah kota sahabat properti. Nah, ini akan kita bahas. Oke, nah kita akan melihat sisi lain dari bisnis properti ini, sisi lain dari ruko ini sahabat properti. Kalau kita melihat ketidakteraturan, kadang-kadang di mana-mana ada ruko, dan ada ruko tentu saja akan melihat sebuah kota itu menjadi tidak nyaman atau tidak sehat sahabat properti. Oke sahabat properti, kita lanjut di sesi berikut ini. Kita akan melihatkan menserkan lagi kepada Anda. Ternyata saudara sahabat properti, kalau kita lihat perkembangan sebuah kota, ruko, rumah, toko itu sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan sebuah kota sahabat properti. Ini bisa dilihat dari dulunya pada sekitar 10-15 tahun yang lampau, daerah di sekitar seperti yang Anda lihat sini belum ramai sahabat properti, karena belum adanya banyak ruko di sini. Dahulunya seperti kami ketahui itu banyak masih dalam bentuk rumah-rumah warga yang masih semacam rumah hunian semacam ini sahabat properti, yang sebelah kiri yang kecil ini. Dan sekarang setelah berapa sekian tahun itu dirubah, disulap oleh pemilik lahan dan juga pendatang baru yang datang ke kota Jambi, disulap dari ruko, rumah, toko. Dan hal hasil kalau di sebuah kota ini, kita lihat dari segi positif yang sahabat properti, apakah perkembangan sebuah kota itu berpengaruh terhadap adanya ruko? Ya, jawabannya iya, karena dengan adanya ruko berarti daerah tersebut akan menjadi tempat berkembangnya bisnis. Nah, jadi akan menjadi pusat bisnis, mau tak mau, suka tidak suka, daerah situ akan didatangin oleh warga. Seperti yang Anda lihat, banyak sekali ruko, rumah, toko tidak hanya dijadikan tempat bisnis, tempat jualan, tempat ya semacam tapi juga bisa dijadikan tempat kantor sahabat properti. Banyak sekali orang-orang yang pendatang dari kota lain yang punya kantor, itu mereka sulap ruko itu menjadi semacam kantor ya, begitu sahabat properti. Sehingga hasil daripada adanya sebuah pendatang baru yang datang membuka kantor, ekspedisi, supermarket. Ada juga kadang-kadang di rukonya dirubah jadi minimarket, banyak sahabat properti. Tidak, itu akan menambah kemajuan sebuah kota, karena otomatis kota tersebut akan maju sahabat properti. Itu dari segi positifnya. Dari segi negatif kadang-kadang bisa kita lihat banyaknya juga ketidakteraturan antara ruko yang satu dengan ruko yang lain. Karena ada ruko yang seperti yang sebelah sini ini, kita lihat dia menyediakan face untuk parkirnya sangat luas sekali, sementara
Ada ruko yang sebelah sana yang tidak mempunyai space parkirannya kecil sekali sahabat properti. Nah ini kan sangat berpengaruh terhadap keindahan sebuah kota. Oke, itu sahabat properti, kita lanjut ya. Oke sahabat properti, lanjut ya. Ternyata sahabat properti, perkembangan sebuah kota itu sekarang kita kaji ya, kenapa kota Jambi ini banyak sekali ruko. Ternyata ada hulunya, orang yang punya uang, yang punya duit, yang punya lahan, mereka kalau ingin membangun sebuah properti, mereka tidak pernah misalnya bangun perumahan atau kapling lahan, tapi yang terpikirkan oleh mereka adalah bikin ruko, rumah toko, karena menurut mereka itu yang paling mudah untuk dijadikan uang. Kebanyakan ruko-ruko di Jambi, rumah toko itu juga disewa bisa sekitar 30-50 juta per bulan. Jadi sangat besar sekali saudara dividen yang didapatkan oleh yang punya ruko. Mereka berani investasi miliaran membangun ruko, dan kelebihannya ruko ini harga sewa akan naik terus per tahun dan dan juga harga tanah akan naik terus, karena dia biasanya ruko itu berada di pusat bisnis, pusat kota sahabat properti, sehingga harga lahan di sana akan naik dan selalu naik. Nah ini akan membuat sebuah harga tanah maupun harga bangunan itu sangat tinggi sekali sahabat properti. Jadi kalau kita investasi di bidang untuk khusus rumah toko itu tidak akan pernah rugi sahabat properti. Nah seperti yang Anda lihat ini adalah rumah lama sebenarnya seperti ini dulu sahabat properti, ruko-ruko sebelum dibangun ruko modern sahabat properti. Nah seperti ini yang masih ada yang lama ya. Nah setelah perkembangan kota, maka mereka meremajakan kembali rumah-rumah mereka, jadikan tempat tinggal, semua jadi tempat tinggal, jadikan tempat pusat bisnis, semacam ruko yang lebih modern sahabat properti. Jadi kalau kita berbicara bisnis properti itu tidak hanya sebagai pengembangan dan sebagai developer sahabat properti, tapi juga Anda bisa menjadi investor untuk diri Anda sendiri. Anda bisa membangun semacam ruko semacam ini kalau Anda punya lahannya, atau Anda punya kerjasama dengan lahan, lalu Anda sewakan dan Anda mendapatkan dividen. Oke sahabat properti, kita lanjut jadi session berikutnya.
Oke, lanjut lagi. Nah, samping kiri kita ini adalah bangunan yang sangat lama sekali sahabat properti, seperti samping mobil ini ya. Dan ini ada dulu lorong-lorongnya tuh seperti ini sahabat properti. Nah, sekarang sudah dirubah secara modern sebelah kanan seperti Anda lihat ya. Nah, ini di lorong-lorong sahabat properti. Anda bayangkan di lorong-lorong pun sangatlah banyak ruko, dan ruko juga tidak hanya ditempati sebagai tempat bisnis, jadi juga tempat tinggal. Nah, ini adalah restoran dulu, rukonya juga tapi disulap sebagai restoran saung gitu, semacam restoran siap saji sahabat properti. Jadi kalau Anda ke Jambi, Anda bisa mampir di situ, makanannya enak-enak, lumayan buat keluarga Anda yang santai di sore hari. Oke, sahabat properti, seperti Anda lihat di samping kanan ini adalah rumah tempat tinggal, sekarang udah dibagusin jadi semacam tempat tinggal. Nah, ini adalah ruko-ruko yang sebenarnya kios-kios rumah tinggal tapi sudah dialih fungsikan sahabat properti jadi tempat bisnis. Ada warung-warung, kios-kios, dan juga semacam tempat, ada juga tempat semacam homestay di sini. Ini banyak sekali sahabat properti. Jadi bisnis properti itu banyak sekali elemen di bawahnya. Anda bisa buka ruko, kios, rumah tinggal, homestay, restoran. Nah, ini ada cikal bakal, tanah kosong cikal bakal akan dibangun semacam ruko juga nantinya sahabat properti. Ini masuk kita ke lorong Duren namanya. Lorong Duren ini adalah salah satu lorong gang yang ada di Lorong Budiman, daerah Jambi Timur sahabat properti. Nah, ini semacam ini masih rumah tinggal ya, rumah warga yang masih di tempat tinggalin, maksudnya seperti itu sahabat properti. Oke, kita lanjut di sesi berikutnya. Kalau ada pertanyaan dipersilakan dikomentari di bawah, kami tunggu pertanyaan Anda, atau ada di kota-kota Anda yang ingin kita ulas seperti apa daerah tersebut. Apakah daerah Anda sudah ada juga ruko-ruko yang mau kan kita bahas, atau Anda ingin membangun ruko, Anda bingung, silakan Anda komentari, silakan konsultasikan kepada kami. Kebetulan kami juga punya keahlian di bidang itu, mendesain dan membangun ruko seperti apa yang Anda mau. Masalah harga bisa kita negosiasikan. Oke, sahabat properti, salam sehat, salam properti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.